Kalau di dalam makom doa, kalau wa ala alihi ini yang dimaksud adalah semua orang muslim itu menjadi keluarga dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya yang kemudian yang ribut tentang nasab dan tidak nasab itu kan, bahwa semua orang Islam, semua orang mukmin ini adalah keluarga dari beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di dalam sholawat itu untuk memberikan kesan, untuk menegaskan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang lebih mulia daripada orang yang lain, maka kemudian tentu ketika kita membaca sholawat ini kemudian diikuti dan dikhususkan wa ashabi dan sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang yang pernah bertemu kepada Rasulullah, dia beriman, meskipun bertemu hanya sebentar, tapi dia beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dinamakan sebagai sahabat. Wasalikina ala nahjihi, dan orang-orang yang berjalan ala nahjihi, di atas jalan yang diajarkan, jalan yang dirintis oleh beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanalu khairan wafira, maka kemudian orang-orang yang berjalan di atas jalan yang dibuat oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Amma ba'du, biasa kalau kita mendengarkan khutbah-khutbah setelah pembukaan, setelah muqaddimah, tentu ada bahasan amma ba'd. Amma ba'd ini adalah pemisah antara pembukaan-pembukaan yang tadi yang berisi tentang bismillah, basmalah, kemudian hamdalah, kemudian ada di sini syahadat, kemudian sholawat. Biasanya memang rukun dalam sebuah karangan itu biasanya memang pasti tidak terlepas dari tiga hal itu. Yang pertama adalah, karena ini hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok di dalam karangan sebuah kitab. Jadi yang pertama adalah bismillah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa kullu dzibain la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Barang siapa yang memulai sesuatu yang mempunyai arti, yang penting mempunyai arti, artinya ya hal-hal yang tidak hina, hal-hal yang ada manfaatnya, kok tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka tidak ada berkahnya, artinya tidak ada keberkahan di dalam hal tersebut. Sehingga kemudian selalu bahwa ketika ulama-ulama itu mengarang kitab, itu pasti diawali dengan bismillah. Hamdalah juga sama, karena di dalam riwayat yang hadis tidak bismillah tetapi dengan hamdalah. La yubda'u bihamdillah, tidak diawali dengan memuji kepada Allah, maka tidak ada berkahnya. Nah, sholawat ini sangat penting. Sholawat ini sangat penting karena apa? Karena kita kemudian tidak menafikan bahwa keberadaannya Rasulullah itu sebagai penunjuk kita. Dan kemudian sholawat ini faedahnya sangat besar sekali. Ya, barang siapa kok mau membaca satu sholawat kepada Rasulullah SAW satu kali saja, maka dia akan dibalas dengan sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 sholawatan. Lah, sholawat itu kalau dari Allah maknanya adalah rahmat. Kalau dari kita ini maknanya adalah kita membaca sholawat itu maknanya adalah kita ini meminta atau memohon berdoa kepada Allah. Tetapi kalau sholawat, kalau kita baca sholawat misalnya itu sama dengan doa. Kalau kita mendapatkan sholawat dari Allah, karena dalam hadis dikatakan bahwa man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Kan? Maka barang siapa yang bersolawat satu kepadaku, kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan sholawat dari Allah sebanyak 10 kali. Sholawat dari Allah itu artinya apa? Artinya mendapatkan rahmat, kucuran rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti dari sholawat. Lalu ada dalam ayat itu, Pak, kok ada ayat yang mengatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti malaikat juga bersolawat. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasannya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
Lalu apa arti dari sholawatnya malaikat itu apa gitu kan statusnya. Jadi tadi sudah lengkap kan, dari sholawat dari manusia artinya doa, sholawat dari Allah artinya rahmat dan kasih sayang. Lalu kemudian sekarang masih ada yang janggal, sholawatnya malaikat itu apa artinya? Bahwa sholawatnya malaikat yang kemudian diberikan kepada manusia itu artinya adalah permintaan pengampunan kepada orang tersebut, ya kan? Orang yang dituju itu, ya.